Kalau kita bicara soal perjalanan seorang penyanyi, seringkali yang terlihat hanya hasil akhirnya. Panggung megah, sorotan lampu, suara tepuk tangan, dan senyum bangga setelah lagu selesai dinyanyikan. Tapi jarang ada yang benar-benar berhenti sejenak untuk bertanya, siapa yang menjadi cahaya pertama sebelum semua itu terjadi? Dalam kisah April, jawabannya sangat jelas, ayah dan ibunya. Mereka bukan sekadar orang tua, tapi cahaya yang menerangi setiap langkah hidupnya sejak awal. Dari masa kecil, dari mimpi-mimpi sederhana, sampai akhirnya berdiri di panggung besar Dangdut Akademi 7. Cahaya itu tidak selalu terang di depan kamera, tidak viral, tidak trending, bahkan sering luput dari perhatian. Tapi justru di sanalah kekuatannya. Cahaya yang setia, yang tidak pernah pergi walau jalan terasa gelap. Itulah mengapa kisah ini terasa begitu dalam. Karena ini bukan tentang popularitas, bukan tentang juara atau peringkat, tapi tentang perjalanan seorang anak yang melangkah dengan doa orang tuanya di setiap tarikan nafas. Dan dari cerita inilah, sebuah lagu bernama Cahayaku perlahan lahir. Lagu yang bukan dibuat untuk mengejar pasar, melainkan untuk mengabadikan rasa terima kasih yang seringkali sulit diucapkan dengan kata-kata biasa. Ical Majene bukan tipe pencipta lagu yang hanya melihat permukaan. Saat menyaksikan perjalanan April di Dangdut Akademi 7, yang ia tangkap bukan hanya suara yang stabil atau teknik bernyanyi yang rapi. Ada sesuatu yang lebih sunyi, tapi terasa kuat. Ada ketulusan dalam cara April berdiri di panggung. Ada kerendahan hati dalam setiap jawabannya. Dan yang paling sering muncul adalah bagaimana nama ayah dan ibu selalu disebut pertama. Bagi Ical, ini bukan hal kecil. Ini adalah tanda. Tanda bahwa di balik perjuangan April, ada kisah besar tentang keluarga, tentang restu, tentang doa yang tidak pernah putus. Dari pengamatan itulah, benih lagu Cahayaku mulai tumbuh. Bukan karena diminta, bukan karena tren, tapi karena rasa kagum dan empati. Ical merasa ada cerita yang belum sempat dinyanyikan, sebuah cerita yang tidak berisik, tapi justru sangat dalam. Lagu ini lahir dari perasaan itu, dari keinginan untuk menceritakan sisi April yang jarang dibicarakan, sisi seorang anak yang melangkah jauh, tapi tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Dalam dunia musik, tidak semua lagu lahir dengan cepat. Ada lagu yang selesai dalam semalam, ada juga yang membutuhkan waktu panjang agar benar-benar jujur. Cahayaku termasuk yang kedua. Ical Majene tidak ingin menulisnya dengan tergesa-gesa. Ia ingin setiap lirik terasa seperti bisikan hati seorang anak kepada orang tuanya. Prosesnya pelan, penuh perenungan. Setiap bait dirangkai bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan perasaan. Lagu ini tidak dibangun untuk pamer teknik, tapi untuk menyampaikan rasa. Tentang bagaimana orang tua menjadi tempat pulang, bahkan ketika dunia terasa berat. Tentang bagaimana mereka tetap berdiri di belakang, meski sang anak jatuh berkali-kali. Dalam proses ini, Ical menempatkan dirinya seolah menjadi anak itu sendiri. Berbicara kepada ayah dan ibu dengan jujur, tanpa hiasan berlebihan. Karena baginya, lagu ini hanya akan hidup jika kejujuran menjadi fondasinya. Dan dari situlah Cahayaku mulai menemukan bentuknya. Sederhana, tapi dalam. Tenang, tapi menggetarkan. Judul Cahayaku bukan dipilih secara asal. Cahaya adalah simbol yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Cahaya memberi arah ketika gelap, cahaya memberi harapan ketika ragu. Dalam lagu ini, cahaya itu adalah ayah dan ibu April. Dua sosok yang mungkin jarang tersorot kamera, tapi perannya jauh lebih besar dari apapun yang terlihat di televisi. Mereka adalah cahaya pertama yang mengajarkan April berjalan, bermimpi, dan bertahan. Dalam konteks lagu ini, cahaya bukan berarti sempurna. Cahaya juga bisa redup, bisa lelah, tapi tetap ada. Dan justru itulah yang membuatnya terasa nyata. Lagu ini ingin mengingatkan bahwa sebelum seseorang bersinar di panggung besar, selalu ada cahaya kecil yang lebih dulu menerangi jalannya. Cahaya yang tidak meminta balasan, tidak menuntut pujian, hanya ingin melihat anaknya melangkah dengan baik. Judul ini menjadi pintu masuk bagi pendengar untuk merenung tentang siapa cahaya dalam hidup mereka masing-masing.
Setelah lagu Cahayaku rampung, baik dari sisi lirik maupun aransemen dasar, Ical Majene mengambil langkah profesional. Lagu ini tidak disimpan sendiri. Ia menghubungi manajer April, menyampaikan bahwa sebuah karya telah selesai dan siap dipertimbangkan. Komunikasi itu berjalan dengan baik, penuh saling menghargai. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Hanya niat baik untuk menawarkan karya yang lahir dari ketulusan. Di dunia musik profesional, proses seperti ini adalah hal yang penting. Setiap keputusan harus dipikirkan matang-matang. Tidak hanya soal bagus atau tidak, tapi juga soal waktu, momentum, dan strategi. Dan di titik ini, Cahayaku mulai memasuki fase menunggu. Menunggu waktu yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Pada saat yang sama, April juga sudah menerima lagu lain yang tidak kalah istimewa. Lagu karya Adibal Syahrul, pencipta lagu besar yang sudah melahirkan banyak karya hits di industri dangdut Indonesia. Lagu tersebut juga diproyeksikan sebagai bagian penting dari perjalanan karir April. Inilah realita dunia musik. Tidak semua lagu bisa dirilis bersamaan. Setiap lagu punya cerita, punya momen, dan punya target pendengar masing-masing. Karena itu, pihak manajemen harus menyusun strategi dengan hati-hati. Lagu Cahayaku dan lagu karya Adibal sama-sama kuat, sama-sama punya potensi besar. Yang dibutuhkan hanyalah kesabaran untuk menunggu giliran terbaik. Dan disinilah kedewasaan semua pihak diuji. Ical Majene memahami sepenuhnya situasi tersebut. Ia tidak memaksakan kehendak, tidak menuntut lagu harus segera dirilis. Baginya, yang terpenting adalah lagu itu sampai ke hati April terlebih dahulu. Karena jika penyanyinya sudah merasa dekat dengan lagu tersebut, maka suatu saat lagu itu juga akan sampai ke hati pendengar. Sikap ini menunjukkan kedewasaan seorang pencipta lagu, bahwa karya bukan sekadar rilis cepat, tapi soal dampak jangka panjang. Lagu yang dirilis di waktu yang tepat akan memiliki usia yang lebih panjang, dan Cahayaku menunggu dengan tenang, seperti cahaya yang tidak pernah padam. Satu hal yang membuat Cahayaku begitu istimewa adalah pesan utamanya. Lagu ini bukan tentang cinta romantis, bukan pula tentang patah hati. Lagu ini adalah ungkapan terima kasih seorang anak kepada orang tuanya, tentang doa yang tidak pernah putus, tentang pelukan yang selalu ada, tentang keikhlasan yang seringkali tidak terucap dengan kata-kata. Lagu seperti ini jarang dibuat, tapi selalu dibutuhkan, karena setiap orang pernah menjadi anak, dan setiap anak pasti punya cerita dengan orang tuanya masing-masing. Jika dilihat lebih dalam, Cahayaku seolah menjadi cermin perjalanan April sendiri. Sejak awal audisi, masa karantina, hingga tampil di panggung besar Dangdut Akademi 7, April dikenal sebagai sosok yang santun dan rendah hati. Setiap kali ditanya soal motivasi, nama ayah dan ibu selalu disebut pertama. Lagu ini hadir untuk mengabadikan semua itu, bukan hanya sebagai karya musik, tapi sebagai dokumentasi rasa tentang perjalanan seorang anak yang tidak pernah melupakan akarnya. Kini, semua pihak menunggu keputusan manajemen, menunggu waktu terbaik, menunggu momen yang tepat. Namun, satu hal yang pasti, Cahayaku sudah siap menjadi bagian dari perjalanan musik April. Siap menjadi pengingat bahwa di balik gemerlap panggung Dangdut Akademi 7, ada dua sosok sederhana yang selalu menjadi cahaya dalam hidupnya. Dan ketika lagu ini akhirnya dirilis, bukan hanya April yang bersinar, tapi juga cinta, doa, dan pengorbanan orang tuanya yang selama ini setia menemani setiap langkahnya.